Serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Sobatkom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam Oserba, obrolan serba ada. Dan edisi Ramadan memang Oserba sedikit berbeda karena kita memang berusaha untuk dapat menemani Sobatkom yang tengah menjalankan ibadah puasa. Sobatkom, bulan Ramadan adalah bulan yang membuat orang semuanya berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah dan berbuat kebaikan untuk menjadi hamba yang beriman. Nah, pada hari ini alhamdulillah di studio saya telah kehadiran tamu yang akan menemani saya ngobrol bersama Sobatkom, yaitu Ustadz Muhammad Rais. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bulan Ramadan ini kan Pak Ustadz, Allah mewajibkan kepada kita, terutama orang yang beriman, untuk melakukan ibadah puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, sementara orang yang beriman ini, bagaimana sih Pak Ustadz? Apakah semuanya yang dipanggil Allah orang yang beriman ini semua yang ada, atau memang ada ciri-ciri tertentu orang yang dikategorikan sebagai orang beriman? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatkom yang berbahagia, alhamdulillah. Ini kesempatan yang bermakna, berharga. Kesempatan Ramadan yang sedang kita jalani betul-betul menjadi momen yang di dalamnya mengandung kekhususan-kekhususan di luar bulan-bulan yang lain. Oleh karena itulah, kita ingin melihat dan bahkan ingin bagaimana diri kita tercermin. Sebenarnya Allah inginkan menjadi orang yang beriman kepadanya, yang nanti ini adalah menjadi orang yang bertakwa. Ternyata kita tidak cukup dengan menyatakan orang beriman. Tak cukup dengan kalimat saya orang beriman. Tapi perlu implementasi pembuktian selain dari ucapan kita. Yang mendasar adalah i'tiqad kita dalam hati. Maka kita kembali kepada definisi beriman adalah tasdiqun bil qalbi. Mengisbatkan, menetapkan, membenarkan di dalam hati. Nah, ini ada kelihatan nih. Karena itu kerjaan hati. Yang bisa adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu iqrarun bil lisan, apa yang kita yakini dalam hati itu terimplementasi dengan ucapan-ucapan kita, kata-kata kita. Lalu setelah itu tak cukup dengan itu, harus dipadukan dengan yang namanya wa'amal bil arkan, amalan atau perbuatan dari anggota tubuh zahir kita. Jadi sinkronisasi antara keyakinan dalam hati, ucapan kita dengan perbuatan. Maka orang beriman itu mesti memiliki namanya salimul akidah. Tandanya adalah dia punya akidah keimanan yang benar, yang lurus. Apa menjadi dasarnya adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang tertancap dalam hatinya sehingga ada semua pengaku persaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasdiqun bil qalbi ini adalah merupakan implementasi daripada salimul akidah. Jadi akidah yang kokoh itu menjadi dasar utama, menjadi pengendali utama dalam hati manusia, sehingga akan menjadi orang yang beriman. Yang kedua adalah sahihul ibadah, kebenaran ibadah. Jadi terjemahan dari akidah kita yang benar, yang lurus itu akan kelihatan di kebenaran ibadah yang dia lakukan. Karena ada orang yang beribadah tapi salah caranya, nggak benar caranya, tertolak juga pahalanya.
Maka pastikan ibadah kita, terutama ibadah mahda ini, ya, salat, puasa, zakat, haji, ini semuanya punya tata caranya, punya kaifiatnya. Sebagaimana contoh Rasul Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui para ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga adalah matinul khuluq. Jadi kekuatan akhlaknya. Iya. Tampilannya dimanapun, dia menggambarkan orangnya adalah orang yang beriman. Jadi sinkronisasi antara salimul akidah, kekuatan iman yang benar, lalu yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadahnya benar. Yang ketiga adalah terlimitasi dengan matinul khuluq, kekokohan akhlaknya, melembaga dalam dirinya, sehingga akan jelas, oh ini orang beriman. Dan dari tiga inilah sesungguhnya yang dapat membedakan dengan yang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, momentum sebenarnya ini menguatkan ini tiga-tiga ini, memperkuat salim akidah kita, memperkuat sahihul ibadah kita, dan memperkuat lagi matil khuluq, kekuatan kekokohan akhlak kita. Makanya Allah dikatakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, mendidik jiwa kita, tempatnya akidah atau iman. Kemudian mendidik bagaimana ibadah kita terus menerus dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan sunnah Rasul. Dan terus adalah bagaimana kita mengasah, melatih moral kita, akhlak kita, saya tetap mencerminkan bahwa betul ini ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya fondasi utama adalah, maka dalam Islam itu rukunnya 5 rukun itu, rukun Islam pertama adalah tauhid, persaksian asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Salat kan itu persoalan kedua. Zakat, haji, puasa kan berikutnya. Akidah dulu diperbaiki. Nah, akidah ini yang menjadi masalah adalah kerjaan hati yang memang tak kelihatan, tak nampak, atau seperti benda. Ilustrasi sedikit. Saya bilang, ini Mas Bram, ini Resoles Mas Bram. Iya, bukan. Percaya enggak? Enggak. Kenapa Anda percaya? Nah, Ustadz yang bilang. Iya kan? Iya. Nah, ini jelas kita tantang. Ustadz itu bukan Resoles, itu adalah handphone. Iya. Kenapa dilihat bendanya? Jadi profesor manapun, profesor metafisika, astronom pasti katakan ditantang, ini bukan prop, ini adalah handphone. Keimanapun katakan ini adalah Resoles, bukan, itu handphone. Kenapa? Lihat bendanya. Itulah manusia. Artinya manusia itu cenderung cepat meyakini sesuatu jika bendanya kelihatan, bisa dijangkau oleh indranya. Gitu masalah gaib yang abstrak, tidak kelihatan oleh indera kita. Nah, inilah pertanyaannya. Contoh misalnya begini, persoalan misalnya sholat berjamaah di masjid, kita sudah percaya dan yakini itu. Sekali berjamaah dapat ganjaran pahala 27 derajat. Di masalah sendirian. Andai Allah bilang begini, wahai hamba-hambaku, siapa yang ngesat di masjid, datang setiap orang kasih uang 27 juta rupiah. Kira-kira banyak kita gimana? Penuh masjid kan? Pasti. Ayo ke masjid kita. Dapat orang satu orang 27 juta. Kalau 10 orang dalam satu keluarga, sekali datang udah 10 juta kan? Tapi apakah ini Allah tak sanggup seperti itu? Sangat sanggup. Jangankan 7 juta, lebih daripada itu. Bahkan yang menciptakan menemukan uang pun Allah menciptakan. Bahan baku uang Allah menciptakan. Al-Khaliq. Nah, di sini akan kelihatan yang bisa menjangkau yang non materi tadi adalah hanya keyakinan. Dan inilah yang membedakan orang-orang yang tak beriman. Makanya kenapa kita beraktivitas ibadah, puasa, meskipun capek-capek, tak makan, tak minum, belum puasa bulan Ramadan. Bangun jam 3 sahur, tunggu sampai sholat tahajud misalnya, sampai sholat subuh, sampai ngaji, wirid, doa. Kita tidak merasakan itu ringan. Kenapa? Karena motivasi dari dalamnya meyakini bahwa ada harapan kita dari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang membuat kita jadi semangat untuk beribadah, tak kenal waktu, tak kenal lelah. Kenapa? Karena keyakinan kita menjangkau. Ada Allah yang pasti kita terima. Sifatnya abstrak iman. Jadi
Iman ini memang tidak semua orang namanya manusia punya. Iya, iya. Kenapa dalam Al-Quran itu khususnya saum adalah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang yakin kepada Allah, yang percayakan Allah dan seluruh firman-firman Allah, percaya adanya pahala, percaya namanya dosa, meskipun tidak kelihatan, Iya, iya, iya. ya kan? Bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, karena manusia tadi manusia terbatas. Nanti percaya kalau dilihat bendanya tadi. Nah, oleh karena itu kelebihan orang beriman adalah kekuatan yang paling dahsyat adalah kekuatan imannya. Itu sulit untuk dilawan oleh siapapun kalau sudah iman bicara. Iya, 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 iya. Karena adalah harga diri, kehormatan seorang manusia kepada Allah adalah dengan imannya. Nah, inilah model kita yang akan kita asah jiwa kita. Saya nanti iman dalam jiwa kita tidak pernah luntur. Karena al-imanu yazidu yanqus. Iman pun sebenarnya bisa bertambah, bisa berkurang. Iya, iya. Yazidu bertambah bi ta'ah, dengan ketaatan. Wa yanqus berkurang dengan kemaksiatan. Jadi indikasi orang beriman apabila bisa dirawat dengan apa yang ketaatannya kepada Allah. Imannya bisa berkurang, indikatornya apa? Dengan kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu dengan syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Saya kira itu Mas Bram yang bagian terpenting untuk kita coba untuk dalami, fahami, dan di bulan Ramadan ini sangat mengandung nilai-nilai keimanan yang lebih kuat dan mengajar kita bagaimana kita mentarbiyah diri kita, dan pastinya akan terpengaruh implementasi kepada dampaknya kepada seluruh masyarakat di sekitar kita. Ya, luar biasa Ustadz. Jadi dari apa yang dipaparkan tadi, saya jadi bertanya dalam diri saya, jangan-jangan saya ini tergolong orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Kalau kita meyakini diri kita beriman, seperti yang diuraikan tadi, semestinya kalau memang kita yakin sholat subuh dan 2 rakaat sunat sebelumnya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul. Kenapa masih ada perasaan kita, aku kerja dulu dah, aku nggak sholat subuh hari ini, aku mau kerja pagi nih, jadi ada hal-hal semacam itu ya Pak Ustadz ya, yang harusnya kalau kita meyakini diri kita beriman, ada perasaan dalam keyakinan kita, walaupun itu tidak terlihat, tidak berbentuk benda, tapi kita yakin bahwasanya hal kebaikan yang kita lakukan itu ada nilai-nilainya yang berbeda. Jadi ada aturan bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya haji, sholat, memang kita yakin sholat yang ditetapkan itu adalah ada rakaat-rakaat tertentu. Subuh 2 rakaat nggak bisa dong, nggak, biar lebih banyak pahala, aku 3 rakaat aja deh. Iya. Nah, kita balik ke bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz. Kenapa Allah itu menekankan kita berpuasa dulu, berpuasa untuk takwa itu Pak Ustadz. Bagaimana dengan misalnya yang di bulan Ramadan ini kan juga diwajibkan bayar zakat dan lain-lain. Kenapa lebih ditekankan puasanya? Iya. Jadi ketika kita melaksanakan puasa, as-siyam bimal al-imsaq. Arti menahan. Iya. Apa kita ditahan ego kita. Karena manusia ini terus makhluk yang unik. Iya. Makhluk yang unik. Dan nilai-nilai kemanusiaannya akan dapat terlihat sejauh mana dia bisa melawan, mengendalikan egonya. Inilah yang menjadi musuh kita dalam diri kita sendiri, ego itu. Ada kecenderungan mengikuti maunya kita. Artinya tidak semua mau kita itu baik. Coba kita tengok dapat Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah, ada potong ayat 216. Asa an tukriu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu suka itu, yang kamu senang itu ada buruk di dalamnya. Ada baik di dalamnya. Boleh jadi yang kamu suka, senangi, boleh jadi yang kamu benci itu
ada baik di Ada dalamnya. kebaikan. Wasa an tuhibbu syai'an wa syarrun lakum, berjalan kamu suka, kamu senangi, ada buruk di dalamnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sementara engkau tidak tahu. Jadi tidak semua yang kita benci itu ada buruknya. Boleh jadi ada kebaikan di dalamnya. Iya. Sebaliknya, apa yang kita senangi itu boleh jadi justru ada buruk di dalamnya. Oleh karena itu ada kaidah-kaidah dalam agama, jadi itu harus kita ikuti. Karena Allah tahu kenapa puasa diwajibkan Allah. Iya. Allah tahu sangat banyak kebaikan di dalamnya. Perang itu mal orang kafir adalah mungkin kelihatan zahirnya adalah siapa yang suka sih berperang. Membela kebenaran agama justru lah kebaikan dalamnya. Kenapa? Berarti adalah jihad fisabilillah surga. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan surga kan? Nah, kemal Ramadan ini kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Suatu ketika Ali pulang dari perang Badar. Iya. Berarti kepada Rasulullah, ya Rasul, masih ada perang yang lebih besar daripada ini. Karena Ali perang selama ini yang dilakoni, dijalani besar adalah perang Badar. Badar karena bulan puasa, Pak Ustaz. Iya, betul. Selain puasa juga memang luar biasa korbannya. Apa kata Rasul? Raja'na mil jihad al-asghari ila jihad akbar. Kita baru kembali perang yang kecil. Menuju perang besar. Apa? Jihadun nafs. Jihad berperang dalam diri sendiri. Kalau tadi apa? Ego. Dalam bahasa agama namanya nafsu ammarah kita. Ini yang alam diri kita. Jadi ada kekuatan dahsyat dalam diri kita yang saling tarik menarik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu jalan ke kiri yang mengandung keburukan. Ada pada diri kita. Allah mengilhamkan aja manusia fujur. Apa itu berbuat keburukan. Wa taqwaha, ada pula Allah ilhamkan menuju kepada kemuliaan dengan takwa. Inilah saling tarik menarik. Salah satu antara yang lebih kuat tarikannya muncul karakter asli manusia. Kalau muncul fujurnya, aku menjadi manusia jahat. Tapi kalau dia lebih kuat tarikannya watakwaha, kemuliaannya, aku menjadi orang ahli ibadah, orang yang baik. Yang kaget ada orang jahat, ahli maksiat, ada orang ahli ibadah. Dalam diri kita ada. Oleh karena itu Allah berikan solusi untuk itu. Bagaimana fujur ini ditekan karena ada dalam diri kita. Contoh dalam sholat. Bersik Allahu Akbar. Kanan simbol kebaikan. Kiri simbol keburukan. Artinya kanan di luar menekan kiri. Iya. Sejatinya manusia beriman itu kebaikannya menekan keburukannya. Iya kan? Dia berada di manapun dia memancarkan cahaya kebenaran. Ucapannya adalah ucapan yang menyejukkan, bukan mengandung provokasi dan semacamnya. Itu. Dan itulah maknanya kandungannya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jika begitu maka di luar pun sholat itu memang betul-betul bisa menjadi pengendali, penghancur keburukan manusia. Jadi antaranya filosofinya orang yang bersilap dalam sholatnya. Puasa juga begitu. Bayangkan Pak, siapa sih yang tidak suka makan? Siapa yang suka berlapar-lapar? Tapi kita lakukan itu dalam rangka apa? Untuk bagaimana menahan ego kita. Bagaimana mengendalikan diri kita sesungguhnya selama Ramadan ini. Selain itu juga zakat ini juga berimplikasi pada hablum minanas kita. Allah syaratkan ke dalam harta kamu ada hak orang lain. Maka zakati, infak, sedekahi. Subhanallah. Sebenarnya Ustadz, ini banyak yang saya ingin dapatkan lagi, ngobrol lagi, menambah pengetahuan, menambah keimanan. Namun nampaknya perjumpaan kita dibatasi oleh waktu nih Pak Ustadz. Tapi sebelum kita akhiri Pak Ustadz, boleh nggak kalau misalnya iman ini kita ibaratkan sama seperti amal soleh yang lain. Kalau misalnya kan kalau kita berdharma, bersedekah itu boleh diumumkan. Nah kalau iman ini boleh nggak kita misalnya berpenampilan untuk ngajak orang ke masjid misalnya,
atau bagaimana Pak Ustadz kita agar Itu udkhulu fis silmi kafah. Ah. Masuklah Islam secara kafah keseluruhan, tidak secara parsial. Hmm. Akhirnya diperbaiki, ya mengajak orang itu kewajiban. Tapi tawarul kemudian, ya makanya kita tata hati kita jangan sampai nanti ada kecenderungan menjadi ria, sombong, angku. Itu juga penyakit hati, bisa mau merusak iman. Kan iman ini kan Allah punya kuasa untuk memberikan hidayah. May yahdil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah punya hak untuk memberikan hidayah pada siapa yang dikehendaki. Kalau seperti maka tak saya punya bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah menghendaki untuk disesatkan, seseorang yang bisa untuk memberikan pertolongan. Maka seringlah berdoa pada Allah, wasabit qulubana, ya Allah sabit hatiku bi ta'ah dalam ketaatan keislaman. Itu doanya. Iya, Ustaz. Karena Allah punya hak seperti itu. Terima kasih Ustaz, kita udah menyita waktu banyak ini sebenarnya dari waktu yang diberikan oleh Radio Praja TV untuk perjumpaan kita di Oserba kali ini. Terima kasih Ustaz atas yang telah disampaikan, terutama untuk diri saya pribadi dan juga Sobat Kom di rumah. Sekali lagi terima kasih kesempatannya menyaksikan Oserba edisi hari ini, dan kita akan berjumpa lagi pada Oserba edisi mendatang. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba obrolan serba ada, selalu ada untukmu.